Kita telah melakukan serangkaian simulasi perulangan dengan menggunakan puzzle. Kemudian pada bagian ini kita akan mempelajari lebih rinci bagaimana teknis penulisan sintak perulangan di dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, bila kita lihat di beberapa simulasi sebelumnya, khususnya untuk perulangan yang menggunakan for, maka jenis puzzle yang kita gunakan adalah yang seperti ditampilkan di layar ini. Ini adalah jenis puzzle untuk perulangan for. Puzzle ini ketika dikonversi menjadi sintak bahasa pemrograman, maka akan muncul seperti ini. For $i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10, i plus plus. Plus plus di sini maksudnya adalah penambahan atau bilangan pencacahnya, stepnya adalah 1. Oke, kita akan breakdown satu persatu per bagian di dalam penulisan sintak perulangan ini. Yang pertama adalah setiap perulangan for itu pasti memerlukan nilai awal i. Dalam hal ini variabel yang digunakan adalah variabel i. Kita bisa juga menggunakan variabel selain i untuk mempermudah penulisan di skrip kita. Misalkan for urut sama dengan 1 itu juga bisa kita lakukan. Artinya i ini bukan sesuatu yang sifatnya permanen, ya. Artinya i ini bisa kita ganti sesuai dengan nama variabel yang kita inginkan. Tentunya kita harus memilih nama variabel yang nantinya mudah dikenali, khususnya pada bagian statement yang ingin dikerjakan atau di bagian titik 3 ini. Oke. Lalu di dalam for, selain ada nilai awal, yang harus kita masukkan juga adalah ekspresi logika. Artinya selama ekspresi ini terpenuhi, maka perulangan akan selalu dijalankan. Dalam hal ini ekspresi yang digunakan adalah i kurang dari sama dengan 10. Lalu yang ketiga adalah langkahnya atau stepnya. Dalam contoh ini yang digunakan adalah i plus plus, artinya stepnya adalah 1 demi 1. Artinya bila perulangannya 1 sampai dengan 10, maka jumlah perulangannya adalah 10 karena stepnya 1-1. Nah, melihat step, ya, di sini juga ada contoh lain penulisan step, ya. Contoh lainnya adalah step 2, maka penulisannya adalah $i plus sama dengan 2. Penulisan ini sama juga dengan i sama dengan i plus 2. Seperti halnya i plus plus ini juga memiliki makna yang sama dengan i sama dengan i plus 1. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan step kelipatan 2. Contoh misalkan 1, 2, 4, 8, 16. Maka bila seperti itu, step yang kita gunakan adalah i asterik sama dengan 2. Artinya stepnya adalah kelipatan dari 2. Nah, kemudian setelah 3 bagian penting di bagian awal for, yang harus kita masukkan di dalam perulangan adalah statement yang akan dikerjakan. Statement ini saya tulis dengan titik-titik. Artinya ini bisa 1 baris, bisa 2 baris, bisa banyak baris, ya. Jadi ini tidak mewajibkan hanya 1 baris saja, tidak, ya. Tapi bisa 1 baris, bisa 2 baris, atau bisa ya berapapun barisnya, selama itu berada di dalam tanda kurung kurawal. Maka statement itu akan dikerjakan sebanyak perulangan. Lalu selain perulangan for yang sudah kita simulasikan, ada juga perulangan while, di mana saat kita melakukan perulangan while, maka puzzle yang akan kita gunakan adalah yang seperti ini. Kemudian ketika puzzle itu dibangkitkan akan menghasilkan kode yang seperti ini, ya. Ini adalah contoh while i kurang dari 5 dalam kurung titik-titik. Oke, bila kita breakdown satu-satu, while ekspresi logika, ya.
Dalam hal ini ekspresi logika yang digunakan adalah I kurang dari sama dengan 5. Kemudian statement yang ingin dikerjakan. Nah, ada satu hal yang penting saat kita menggunakan perulangan while ini, bahwa kita harus merancang di dalam perulangan while ini bagaimana untuk mengontrolnya. Karena jika tidak kita kontrol, maka bisa jadi perulangan while ini akan menjadi infinite loop atau perulangan tak terhingga. Oleh karena itu, bila contoh ekspresi logikanya yang ada di layar ini, I kurang dari sama dengan 5, maka di dalam perulangan ini harus ada I plus plus ya, sebagai pengontrol. Artinya setiap kali perulangan I itu akan bertambah nilainya. Bisa juga kita gunakan yang model yang lain ya, misalkan I sama dengan I plus 2 itu juga bisa. Artinya step perulangannya adalah 2. Nah, selain perulangan for dan while, terdapat juga perulangan yang menggunakan list atau array ya. Perulangan yang menggunakan list ini adalah perulangan yang diulang-ulang sebanyak elemen di dalam array atau list ya. Saat kita menggunakan puzzle, maka puzzle yang kita pilih adalah yang seperti ini ya. Untuk setiap item J di dalam list, kerjakan. Nah, bila puzzle ini kita generate ya, kita bangkitkan menjadi kode bahasa pemrograman, kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi di baris awal itu pasti sebelum perulangan ya, sebelum perulangan itu harus ada array terlebih dahulu yang akan dijadikan sebagai dasar perulangan. Jika perulangan ini dijalankan, maka akan diulang sebanyak 2 kali, mengingat jumlah elemen di dalam array peserta ini adalah 2. Nah, di dalam for each ya, di dalam for each format penulisannya adalah for each peserta. Peserta ini adalah variabel list atau array ya. Jadi di baris sebelum for each ini sudah kita buat array peserta. Kemudian S nama. Nama ini adalah variabel penampung untuk masing-masing elemen peserta. Artinya, setiap kali perulangan, setiap item di dalam array peserta ini akan dikenali sebagai variabel nama. Kemudian statement yang akan dikerjakan titik 2. Nah, untuk perulangan jenis ini tidak seperti while ya. Meskipun di dalamnya tidak perlu kita tambahkan I plus plus atau bilangan pencacah lainnya, ini tidak akan terjadi infinite loop, sebab perulangan ini akan selalu dilakukan sejumlah elemen array. Dalam hal ini sejumlah elemen array peserta. Lalu ada beberapa kondisi ya, yang mana terkadang kita memerlukan untuk melakukan pengontrolan ya, atau kendali ya. Sebab ada beberapa proses ya yang mungkin mengharuskan kita untuk keluar dari perulangan meskipun jumlah perulangannya itu belum selesai 100%. Nah, bila kita mendapati kondisi yang seperti itu, maka kita bisa menggunakan break ya. Contohnya ini ya. For each peserta S nama, jika nama sama dengan Burhan, maka perulangan itu akan keluar ya. Artinya tidak akan mengerjakan statement ini, kemudian statement ini juga tidak akan dikerjakan, perulangan berikutnya pun juga tidak akan pernah dikerjakan. Artinya benar-benar keluar. Artinya bila ini kita eksekusi ya program seperti ini, maka yang muncul adalah tulisan Ali saja. Kenapa? Karena pada saat nama itu menjadi Burhan ya, program akan break atau akan keluar dari perulangan ya. Artinya ketika keluar dari perulangan, maka tidak akan mencetak variabel nama. Lalu selain break, kendali perulangan yang lainnya adalah continue ya. Continue ini berbeda dari break ya. Kalau break ini benar-benar keluar dari perulangan dan tidak akan mengerjakan perulangan berikutnya,
Sementara untuk continue ini adalah dia akan keluar dari satu putaran perulangan saja. Dia akan keluar dari satu putaran perulangan, kemudian akan tetap lanjut ke perulangan berikutnya. Jadi artinya continue ini hanya untuk meng-cancel atau membatalkan satu proses perulangan saja. Baik, itu teknis penulisan sintak di dalam perulangan menggunakan bahasa pemrograman PHP.